Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Oke, tapi syukuran Ustaz. Selanjutnya tentang upaya pemerintah dalam pengelolaan kekayaan negara Ustaz. Jadi baru-baru ini pemerintah membentuk sebuah badan pengelola investasi strategis untuk mengelola kekayaan negara secara optimal. Pertanyaannya di sini dalam pandangan Islam dan merujuk kepada sejarah Islam tepatnya pada masa Rasulullah SAW, bagaimana seharusnya pengelolaan kekayaan negara dilakukan agar sesuai dengan prinsip dan syar'i dan amanah Ustaz? Itu kan amanah memang ya. Semua yang ada di negara itu, kayak negara kita ini, kekayaan lautnya, daratnya, hutan dan segala macam ini, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amanahkan kepada para pemimpin untuk memimpin lalu mereka mengelola dengan baik, kan begitu? Itu harusnya dengan amanah dan mereka tidak boleh mengambilnya kecuali memang sudah ditentukan dan disepakati. Itu adalah hak pemimpin misalnya dari gaji, dari bonus, dari fasilitas itu ya. Tapi kalau mengambil untuk dia pribadi ini tidak boleh, akan minta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kita tahu banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah pemimpin manapun yang menipu masyarakatnya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dan beberapa hadis-hadis yang sangat tegas mengancam masalah ini. Jadi memang itu adalah sebuah amanah. Kalau di masa Nabi SAW beliau membentuk, seperti misalnya pengelolaan zakat. Dikumpulkanlah zakat hewan misalnya, unta, hewan ternak kan ada zakatnya, unta, sapi, domba. Tapi di masa Nabi SAW, sapi itu tidak dikenal di Madinah. Yang ada unta sama domba. Masyarakat yang memberikan zakat itu, dibuatlah satu lembaga khusus yang mengurus itu. Lalu dikembangbiakkanlah zakat tersebut. Nanti diberikan dalam bentuk hewan kepada yang membutuhkan. Misalnya contoh. Beliau juga membentuk lembaga yang mengatur untuk menampung orang-orang yang mau menuntut ilmu. Ya, pada saat itu dibuatlah suffah namanya ya, di belakang rumah Nabi SAW. Dan juga ada yang dibentuk untuk kekuatan militer, lalu diangkat satu orang pimpin, kalau kita sekarang mungkin Menteri Pertahanan. Kemudian dia mengatur dan mengumpulkan orang-orang yang ikut berjihad dan bagaimana melatih mereka berperang dan seterusnya ya. Jadi bagaimana sebenarnya pembentukan yang sudah rapi. Kalau saya melihat negara kita sudah sangat rapi sekali ya, Masya Allah dari sisi itu. Dan apalagi dibentuk lembaga khusus masalah ini ya, kita doakan dan kita dukung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan niat baik itu dan bisa dikelola dengan baik aset negara kita. Saya yakin ini nanti akan sangat banyak memantau nanti aset-aset memang yang punya pemerintah yang harusnya diberdayakan, yang tadinya mungkin terbengkalai. Atau ada orang tanda kutip yang nakal menyalahgunakannya, mungkin akan berhenti dari kesalahan-kesalahan mereka. Dan ini positif sekali. Ya, ini Allahu a'lam positif. Ya.